warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Taib, ikhwanul kiram, azani Allah wa iyyakum wa barakallahu fiyya wa fikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kembali berjumpa ya. Walaupun melalui media online seperti ini, alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk bertemu dalam rangka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk at-tafaqquh fiddin, memahami dan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadits-hadits dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap semoga dengan ilmu agama ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat-derajat kita di dunia dan menjadi bekal terbaik kita untuk berjumpa dengannya di hari kiamat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bukan hanya sekedar kita melalui lisan, tapi ilmu yang bisa masuk ke dalam hati kita dan bisa memberikan dampak di dalam kehidupan kita, bisa kita amalkan dan bisa membuat kita semakin takut kepada Allah, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Baik, ikhwanul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatannya. Qadarullah tadi pulang dari taklim, pulang dari kajian pada maghrib tadi, pada isya, ada panggilan acara akikahnya ikhwah ya. Yang saya tidak lama-lama di sana, habis di sana langsung balik cepat ya, saya langsung izin cepat. Baik, kita lanjutkan insyaallah nuwasil dari sana qiraah kitab Qut Aqidatak min kitab sahihah. Ya, sebelumnya alhamdulillah kita sudah membaca bab yang ketiga, yaitu bab tentang syurutu qabulil amal. Ya, syarat diterimanya sebuah amalan. Baik. Syarat diterimanya amalan. Sebelumnya ada yang belum start pertanyaan yang ke-12 atau pertanyaan yang terakhir di bab yang kedua? Ada yang belum start? Masih ada Ustaz. Masih ada? Ada satu. Siapa yang belum? Lahi Harto. Abu Harto. Faidatul Tauhid bil ilmu dan saya. Atas nama siapa kok? Harto Ustaz. Harto, Harto ya. Baik, Harto. Mau setoran pertanyaan keberapa Pak? Yang 12 Ustaz. 12. Yang pertanyaan sebelumnya sudah ya? 10, 11 sudah ya? Yang 11, yang 6 sampai 10 tidak Ustaz. 6 sampai 10. Oh, 11 sudah.
Jadi ini mau setoran pertanyaan ke-12. Ya, 12. Ayat. Silakan Pak Harto. Ma hiya faidatut tauhid? Faidatul tauhidi hiyal amnu fil akhirati minal 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 adabi Adab. fit faidat wal hidayatu fit dunya watak watakfirud dunub. Takfirut dzunub. Lupa Ustaz. Baik. Batal Ustaz. Batal. Ya batal bagaimana? Diulang, enggak apa-apa. Kalau sudah pernah dihafal nanti dibantu. Bapak. Ulang. Faidatut tauhidi Faidatut tauhidi hiyal amnu fil akhirati minal adabi fit minal adab minal adabi fit dunya wal hidayah wal hidayah fid dunya wal hidayatu fit dunya wa takfiru fit dunub. wa takfirud dzunub. Wa takfiru dunub. Qala ta'ala Qala ta'ala alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Taib. Suratul An'am Bidulmin. Suratul bidulmin An'am. bidulmin ay bisir. Ay bisyirkin. Qala sallallahu Taib. alaihi wasallam hakul ibadi Allah Allah yu'adziba ala ala yu'addiba man la yusyriku bihi syai'a. Muttafaqun alaih. Allah yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Muttafaqun alaih. Taib. Santa. Barakallahu fiik Pak Harto. Iya. Ada lagi yang belum Ustaz? Sudah semua Ustaz. Ada semua ya? Taib. Alhamdulillah. Yang online sudah semua ya? Online sudah semua juga Ustaz. Pak Agus. Taib. Iya, Pak Agus di mana Pak Agus ini? Izin Ustaz. Ini istrinya. Oh, izin ya. Istrinya sakit. Oh, istri sakit. Taib. Ya, ikhwan kiram, azani Allah wa iyyakum wa barakallahu fiikum. Untuk pertanyaan yang ke-13 di bab yang ketiga tentang syarat diterimanya amalan, ini jelas ya bahwasanya ya penulis mengingatkan kepada kita bahwa amalan ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali harus memenuhi 3 syarat. Ya. Syarat yang pertama yaitu seorang harus beriman ya. Seorang harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia harus beriman. Ya. Kemudian keimanan dan tauhid ini ya tentunya merupakan pondasi dasar diterimanya seluruh amalan ibadah seorang. Seorang ketika ingin amalannya diterima maka dia harus masuk ke dalam Islam. Ya, maka dia harus masuk ke dalam Islam. Baik. Ya, kemudian dia harus bertauhid. Ya, dia harus bertauhid. Ya, dia tidak boleh melakukan kesyirikan. Ya, walaupun kepada ya, orang-orang saleh atau kepada para nabi dan para rasul.
Dia harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sempurna tauhidnya. Boleh dia ada mencampuri di dalam keimanannya ada kesyirikan. Iya. Ini harus beriman. Ya. Jadi banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwasanya keimanan itu merupakan syarat utama diterimanya amalan. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat yang lainnya, tepatnya dalam surah An-Nahl, di surat An-Nahl ayat ke-97. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal, mengerjakan amalan saleh, mengerjakan ketaatan, min dzakarin aw untha, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, apa syaratnya? Perhatikan. Ya, man amila amalan, siapa yang beramal saleh, amalan saleh, ya, dia melakukan kebaikan, dia berbuat baik kepada manusia, ya, dia bersedekah, ya, dia menyedekahkan, menginfakkan sebagian dari hartanya. Ya, karena kan orang-orang kafir, ya, itu semangatnya berinfak, ya, bersedekah. Kata Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Syaratnya apa? Huwa mu'min. Amalan saleh yang mereka kerjakan itu dibangun di atas keimanan. Maka apa balasannya, kata Allah Subhanahu wa taala? Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik, kehidupan yang tentram, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Apa syarat orang mendapatkan kehidupan yang baik? Syaratnya dia beramal saleh. Amalan salehnya dibangun di atas apa? Dibangun di atas keimanan. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan hanya sekadar beramal saleh tapi dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau menerima, ya, tuntunan ajaran para nabi dan para rasul. Ya, khususnya nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak mau tunduk kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau menjadikan nabi kita Muhammad sebagai, ya, panutan dan suri teladan dalam kehidupannya. Maka tidak ada guna, tidak ada manfaat dari amalan saleh yang dikerjakan. Oleh karena itu, ya, amalan orang-orang kafir tertolak. Ya, tidak ada gunanya amalannya orang-orang kafir. Begitu pula para pelaku kesyirikan, ya. Para pelaku kesyirikan, sebanyak apapun amalan yang mereka kerjakan, kalau mereka terjatuh ke dalam kesyirikan, maka tidak ada gunanya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya. Allah memperingati kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau melakukan kesyirikan, maka akan terhapus seluruh amalan. Dan ini tidak mungkin, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam terjatuh dalam kesyirikan, ya, tidak mungkin. Nabi dijaga. Ya, tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengancam sebagai peringatan? Ini Nabi saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling mulia, manusia yang paling saleh. Kalau dia terjatuh ke dalam kesyirikan, akan terhapus seluruh amalannya. Lalu bagaimana dengan orang yang dibawa tingkatan para nabi dan para rasul? Ya, amalannya jauh di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka, ya, tidak ada gunanya amalan itu ketika tercampur dengan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ibrahim, kata Allah, "Qalu alladziina kafaru bi rabbihim a'maluhum karomadin ishtaddat bihi ar-rih fi yawmin 'asif mimma kasabu 'ala syai' dzalika huwa ad-dhalalul ba'id." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir, ya, orang yang kafir kepada Allah, kepada Rabb mereka, itu a'maluhum karomadin ishtaddat, amalan-amalan mereka itu akan dijadikan di hari kiamat seperti debu yang ditiup dengan angin yang sangat keras, angin yang sangat kencang pada suatu hari, ya, yang dimana hari itu berangin, ya, angin sangat kencang. La yaqdiruna wala syai'. Mereka tidak akan mendapatkan manfaat, mereka tidak akan meraih manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka kerjakan, dari amalan-amalan yang mereka anggap amalan mereka itu amalan baik. Mereka menganggap amalan itu merupakan usaha mereka di dunia. La yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu, kata Allah. Mereka tidak akan mendapatkan manfaat sedikit pun
dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dzalika huwad dhalalul ba'id, kata Allah. Ketahuilah sungguhnya itulah kesesatan yang sangat jauh. Ya, kesesatan yang sangat jauh. Kasihan, ya, sudah beramal tapi amalannya tidak diterima. Ya kalau ada orang bertanya, orang kafir, ya ada tidak pahalanya? Ya, karena dia juga bersedekah, dia juga berinfak. Ya, bahkan ada orang kafir, masya Allah, ya membantu saudara-saudara kita di Palestina. Ya, ada ya? Ada tidak? Ada. Banyak, masya Allah. Siapa? Apa? Sebagian menyebutkan bahwasanya amalan mereka itu akan dibalas di dunia. Mereka akan mendapatkan balasannya di dunia. Tapi balasan di akhirat tidak ada. Ya, kalau mereka berbuat baik, bersedekah, membantu orang lain, maka kebaikan yang mereka kerjakan akan dibalas di dunia. Tapi di akhirat mereka tidak akan mendapatkan balasan sama sekali. Iya. Oleh karena itu, ya, ikhlas dan saya hormati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Penting ya, keimanan ini harus selalu kita jaga. Tauhid harus selalu kita jaga. Ya. Karena keimanan dan tauhid itulah merupakan sumber utama ya, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Ikhlas. Orang harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Nah, ikhlas secara bahasa ya artinya tasfiyah, memurnikan. Ya, memurnikan. Itu ikhlas secara bahasa. Adapun secara istilah, ya, para ulama mendefinisikan apa itu ikhlas. Ya, ikhlas adalah memurnikan niat, membersihkan niat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan niat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak mengharapkan balasan dari manusia. Memurnikan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan balasan dari manusia. Semata-mata mencari ridha Allah. Semata-mata mencari ridha Allah. Mengharapkan wajah Allah. Serta menginginkan pahala ya, dan keuntungan di mana? Keuntungan di akhirat. Serta menginginkan pahala dan keuntungan di akhirat. Ya. Jadi apa itu ikhlas? Ikhlas adalah memurnikan ibadahnya kepada Allah. Tidak mengharapkan balasan dari manusia. Semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan wajah Allah dan menginginkan pahala serta keuntungan di akhirat. Jadi keuntungan apa yang kita cari dari amalan kita? Nah, karena tabiat manusia, Ivan, ya, itu sudah menjadi tabiat manusia, fitrah manusia itu mereka tidaklah berbuat kecuali mereka itu mencari keuntungan dari amalan yang dikerjakan. Ya, tidak ada orang mau kerja sia-sia, tidak ada. Pasti dia akan ya, mencari keuntungan di balik pekerjaannya. Cuman bedanya, ada manusia yang mencari keuntungan dunia, ada manusia yang mencari keuntungan akhirat. Ada manusia mereka beramal, mereka tidak mencari keuntungan dunia, tapi mereka cari adalah keuntungan di akhirat. Dan ini ikhlas. Tapi kalau ada orang beramal, yang dia kejar, ambisi dia, motivasi dia adalah keuntungan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan sama sekali di akhirat. Ya, jadi motivasi dia hanya keuntungan dunia. Dia tidak memikirkan tentang keuntungan akhirat, maka dia tidak akan mendapatkan sesuatu di akhirat. Dia akan dapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Makanya kata Nabi SAW apa?
Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya ya amalan itu tergantung pada niatnya. Kita datang di majelis, kita belajar, ya, kita duduk mendengarkan nasihat. Apa niat kita? Kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kalau kita niatkan hanya karena ya tidak enak sama teman-teman, ya tidak enak sama ikhwah-ikhwah, ya masa ya kita sudah belajar ikhwah-ikhwah menghafal, kita tidak menghafal, ya kita akan dapat sesuai dengan niat kita. Tapi kalau kita datang belajar karena Allah, kita belajar karena ingin mencari keuntungan akhirat, maka seorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka ikhlas adalah seorang beramal karena ingin mencari keuntungan di mana? Keuntungan akhirat. Ini catat baik-baik, ikhwan. Ya. Dan itu merupakan syarat diterimanya amalan. Amalan kita hanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika motivasi kita adalah keuntungan akhirat. Apa keuntungan akhirat? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Subhanahu wa taala yang kita cari, surga Allah Subhanahu wa taala yang kita kejar. Jadi jangan hancurkan amalan kita gara-gara niat kita yang salah, motivasi kita yang rusak. Iya. Apa motivasi kita? Apakah keuntungan dunia atau keuntungan akhirat? Apakah pujian manusia yang kita cari? Apakah sanjungan manusia yang kita cari? Apakah balasan atau ucapan terima kasih dari manusia yang kita cari? Ya, maka tentang keadaan orang penghuni surga, ciri penghuni surga. Ya. Nabi nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyebutkan di antara ciri orang-orang yang akan menghuni surga. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan, mereka akan minum dari gelas-gelas yang berisi ya air yang tercampur dengan kafur. Minuman yang nyaman, minuman yang nikmat. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Mata air yang mengalir dari surga. Yang darinya lah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu minum, yang mereka dapat mengalirkan ya, air tersebut dengan sebaik-baiknya. Apa sifatnya? Yufuna bin nadri. Mereka selalu menunaikan nadarnya. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka takut akan suatu hari yang di mana azab di hari itu sangat merata di mana-mana. Wa yut'imuna at-ta'am. Dan mereka senantiasa memberikan makanan. Ya, makanan yang apa? Bukan makanan yang sudah tidak dia sukai. Karena banyak orang, ikhwas sekalian, itu nanti mau bersedekah kalau ada makanan yang sudah dia tidak sukai. Ada makanan, ya biasanya gitu tuh. Nah, ini daripada basi, ya mending kasih orang. Ya, daripada tidak dimakan, mending kasih orang. Tidak, ikhwan. Allah sebutkan sifatnya. Wa yut'imuna at-ta'ama lahubbihi. Mereka menginfakkan, memberikan makanan mereka kepada orang lain. Makanan apa? Makanan yang sebenarnya dia suka makan. Ya. Dia menginfakkan dari harta yang sebenarnya dia suka itu, tapi dia infakkan kepada orang lain. Dia berikan makanan itu, bukan makanan sisa dikasih orang, bukan. Ya. Dia berikan kepada orang miskin, kepada orang yatim, wa asira, dan asira tawanan. Kemudian apa kata mereka? Perhatikan ya, perhatikan ini sifat orang-orang penghuni surga. Dan mereka, ciri mereka itu banyak bersedekah. Ya, penghuni surga itu banyak apa, ikhwan? Banyak bersedekah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat mereka. Kata mereka, ya, penghuni surga ini yang sering memberikan makanan, kata mereka, innama nut'imukum liwajhillah. Sungguhnya kami itu memberikan makanan kepada kalian itu karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Kami mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala.
La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak pernah menginginkan dari kalian balasan dan tidak pernah menginginkan rasa terima kasih. Masya Allah ya. Jadi para penghuni surga itu apa? Mereka tidak pernah memberi karena harap sekedar mengharapkan ucapan terima kasih. Mereka tidak berharap. Ya, jadi jangan pernah bilang terima kasih antum. Saya sudah kasih terima kasih tidak usah. Bukan kita tidak mencari pahala di sisi Allah. Kita tidak mencari pahala di sisi manusia. Kita tidak mencari balasan di sisi manusia. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mencari balasan. Karena banyak orang ikhwan ya, ketika mereka pernah memberi ya, mereka akan ungkit uangnya. Saya dulu yang kasih begini dia, saya dulu yang biayai dia. Ya, kapan ada orang berbuat jelek sama dia, ya dia akan ungkit. Ya, mana balasannya? Ya, dulu saya kasih kau begini, kenapa kau balas? Ya, ini tidak ikhlas. Berarti tidak ikhlas. Orang yang ikhlas itu apa? Jangan minta balasan, minta ucapan terima kasih tidak. Dia tidak minta ucapan terima kasih. Karena dia murni mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham kan? Jelasnya namanya amalan apa? Ikhlas. Oleh karena itu ya seorang hendaknya dia berusaha untuk mengikhlaskan amalan-amalannya. Ya. Dia berusaha untuk mengikhlaskan amalan-amalannya. Ya, karena hanya ikhlas itulah syarat diterimanya amalan seorang hamba. Kemudian ikhlas itu adalah itu tadi jauh dari riya, jauh dari sum'ah, jauh dari mengharapkan balasan dunia. Kemudian ya itu tersembunyi ya, hendaknya seorang itu memiliki amalan yang tersembunyi ya, karena amalan yang paling baik itu adalah amalan yang tersembunyi, kecuali amalan yang memang bisa disembunyikan ya, karena amalan yang tersembunyi itu lebih aman dari perasaan ria ya. Dan sebagian salaf dahulu mereka itu tidak pernah sholat ya, nah sunnah masjid ya, mereka tidak pernah sholat sunnah di masjid kecuali sholat wajib. Kalau sholat wajib di masjid, tapi sholat sunnah mereka selalu mengerjakannya di masjid, di rumah ya, kecuali sholat sunnah yang memang tidak bisa dikerjakan kecuali di masjid ya. Ya, seperti sholat tahiyatul masjid tidak mungkin dikerja di rumah. Tahiyatul masjid ya kerjanya di masjid. Saya menunjukkan mereka ya, berusaha menyembunyikan amalan-amalannya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau disebutkan ada sebuah athar dari Zubair bin Awam radhiyallahu taala. Zubair bin Awam radhiyallahu taala beliau pernah mengatakan, "Man istata'a minkum ayyakuna lahu khabi'un min 'amalin shalih falyaqul." Kata beliau, siapa saja di antara kalian yang mampu untuk memiliki amalan saleh yang disembunyikan, maka kerjakan, lakukan. Sembunyikan amalan saleh. Ya, adakah amalan saleh yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, yang kita jauh dari pandangan manusia, jauh dari potensi-potensi riya, potensi sum'ah, potensi ingin mencari wajah manusia. Maka ibadah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yaitu adalah ibadah yang sangat agung. Ya, ibadah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ya,
serta meninggalkan dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, itu juga akan mengangkat derajat seorang hamba, akan memberikan nilai pahala yang besar dan dihapuskan dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yasin, kata Allah, "Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib, fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim." Sungguhnya ya, engkau hanya dapat memberikan peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan itu, dan mereka takut kepada Rabb mereka yang Maha Rahman, ya walaupun mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kata Allah, "Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim." Maka berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan ampunan serta pahala yang sangat mulia. Ya, ibadah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan ketika sendirian, ya dia tinggalkan dosa. Yang meninggalkan dosa, takut kepada Allah ketika bersendirian, maka Allah akan janji baginya pahala yang besar, ya, dan ampunan serta derajat yang tinggi. Iya. Oleh karena itu, ya, sekalian seorang hati dan muliakan Allah, ya, usahakan ada amalan kita yang kita kerjakan tersembunyi, ya, jangan sampai ditahu oleh orang lain. Ya, ada amalan-amalan yang hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kemudian, ya, ingat ya, yang ketiga adalah syarat diterimanya amalan. Yang ketiga apa? Mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma atakum Rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasulullah datang kepada kalian dengannya maka ambil. Jadi apa yang Rasulullah datang dengan sunnahnya maka terimalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang dilarang oleh beliau maka tinggalkan. Iya. Baik. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man amil amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Ya, barang siapa mengerjakan sebuah amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami maka amalan tersebut tertolak, yakni tidak diterima. Ya, amalan kita sesoleh apapun, sebaik apapun, kalau tidak mencontoh Nabi SAW maka tidak ada manfaatnya. Ya, makanya ya, ulama pernah mengatakan, ya, bahwasanya ya maulid ya sekarang maulid ramai ya. Kalau di NTT ramai tidak maulid? Ramai ya. Iya, di sini sampai orang berkelahi gara-gara rebutan telur, rebutan makanan. Orang baku hantam gara-gara makanan. Itu apa ya? Itu tragedi yang sering terjadi tiap tahun itu. Orang berantem di masjid gara-gara makanan. Ya, fenomena yang selalu terulang, pohon pisang tumbuh di tengah masjid. Itu pernah nggak lihat pohon pisang tumbuh di tengah masjid? Pohon pisang tumbuh di tengah masjid, kemudian buahnya bukan pisang, buahnya warna-warni. Baik. Sebagian para ulama mengatakan, ya, bahwasanya maulid ini itu maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni hari lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari lahirnya Nabi kan hari Senin, yakni hadisnya sahih ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di hari Senin. Maka disunnahkan di hari Senin itu apa? Disunahkan di hari Senin apa? Puasa. Iya. Maka para ulama istafadu minhu al-faidah muhimmah. Ya. Diambil faedah dari hari kelahirannya Nabi di hari Senin, yang dimana disunahkan di situ puasa. Ya. Dilarang. Ya. Man uja li maulidahu idan. Ya. Larang untuk dijadikan maulid hari kelahiran Nabi itu sebagai hari raya. Kenapa? Karena hari raya itu orang dilarang puasa. Namanya hari raya, orang haram puasa. Ya, kenapa justru orang jadikan itu hari raya? Nah, ini jelas kebatilannya. Jelas merupakan ya kemungkaran. Baik. Barakallahu fikum. Jadi amalan ikhwan ya sebanyak apapun, sebesar apapun kalau tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak ada
tidak ada gunanya. Alhamdulillah itu saja faedah yang bisa kita ambil dari 3 syarat diterimanya amalan ini. Barakallahu fikum. Atau mungkin sudah ada yang hafal? Ini sudah ada yang hafal? Syarat diterimanya amalan? Abu Rafi sudah hafal, Masya Allah. Iya. Kalau start mungkin hari apa? Malam Rabu, berarti malam Jumat. Ada yang mau start malam Jumat start. Ya, nanti malam Ahad kita ujian. Tapi ini tidak masuk ujian ya. Ini kan tidak masuk ujian. Ujiannya nanti tetap fokus ke bab 1 dan bab 2. Ya. Mungkin dulu untuk pelajaran kita akan lakukan pelajaran nahwunya.